Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Anas Rasyadan. Saya berasal dari kelas A2 PBSI 2020. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai konsep dasar pembelajaran dari mata kuliah kurikulum pembelajaran yang didosen pengampuni oleh Bu Ida Lisdawati, MPD. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber pembelajaran pada suatu lingkungan belajar. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, ada pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sagala tahun 2011. Konsep pembelajaran dibagi dua, yaitu ada hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sudjana 1989, 29. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Menurut Mudofir tahun 1987, tahun 30, pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Yang kedua, pola guru yang menggunakan alat bantu dan peraga. Yang ketiga, pola guru yang menggunakan media. Yang keempat, pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Perubahan paradigma pembelajaran. Ini adalah konsep pembelajaran lama dan baru dalam perubahan paradigma belajar. Student center, yaitu paradigma baru pembelajaran. Konsep pembelajaran inovatif berputar pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Paradigma pembelajaran lama, teacher center atau yang lama. Konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu guru kepada siswa sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Lanjut, masih dalam konsep pembelajaran. Peran guru di sini sesungguhnya sangat luas, meliputi guru sebagai pengajar atau teacher as instructor. Yang kedua, guru sebagai pembimbing atau teacher as counselor. Yang ketiga, guru sebagai ilmuwan atau teacher as scientist. Yang keempat, guru sebagai pribadi atau teacher as person. Guru harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa atau motivator, memfasilitasi belajar atau fasilitator,
mengorganisasi kelas atau organisator, mengembangkan bahan pembelajaran atau developer designer, menilai proses-proses hasil pembelajaran atau evaluator, memotivator aktivitas siswa atau monitor, dan sebagainya. Lanjut, masih dalam konsep pembelajaran. Landasan konsep ini adalah landasan konsep pembelajaran, yaitu dari ada teknologi, ada filsafat, ada komunikasi, ada sosiologi, ada psikologi. Lalu lanjut, masih dalam konsep pembelajaran. Proses pembelajaran. Semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yakni persiapan atau preparation, penyampaian, presentation, pelatihan, practice, penampilan hasil atau performance. Merrier 2002 103. Yang pertama ada persiapan atau preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tujuan tahap persiapan adalah untuk membuktikan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan dalam situasi opsional untuk belajar. Yang kedua ada penyampaian atau presentation. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Yang ketiga, latihan atau practice. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Tujuan tahap pembelajaran adalah membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Yang keempat, ada penampilan hasil atau performance. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuan tahap pembelajaran hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Jika salah satu dari 4 tahap proses tersebut tidak ada, maka pembelajaran pun cenderung merosot atau tidak sama sekali terhenti. Lanjut. Masih konsep pembelajaran. Hasil belajar dari pembelajaran. Hasil belajar ada 3 ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 7 tingkat untuk aspek kognitif, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga pengertian, yang keempat aplikasi, yang kelima analisa, yang keenam sintesa, yang ketujuh evaluasi. Pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang tergolong faktor internal ialah yang pertama, faktor fisiologis atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh
dengan melihat, mendengar struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis yang meliputi yang pertama faktor intelektual terdiri di atas, yaitu faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat. Yang kedua, faktor aktual, yaitu kecakapan nyata atau prestasi. Yang ketiga, faktor intelektual, yaitu komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebebasan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor kematangan, baik fisik maupun psikis. Yang tergolong faktor eksternal ialah faktor sosial yang terdiri atas yang pertama, faktor lingkungan keluarga, yang kedua, faktor lingkungan sekolah, yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat, yang keempat, faktor kelompok. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, dan kesenian. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, belajar iklim. Yang terakhir, faktor spiritual atau keagamaan. Lanjut. Perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan antara lain psikologi pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah yang pertama, perubahan intensional, yang kedua, perubahan positif dan aktif, dan yang ketiga, perubahan efektif dan fungsional. Lalu ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar. Pengertian aktivitas dan belajar dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi atau interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimasukkan di sini penekanan adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif. Seperti yang dikemukakan oleh Rahman Natawijaya dalam Depdiknas tahun 2005 tanggal 31. Belajar aktif adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu ada keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya pada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mau mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan sebagainya. Selanjutnya ada masih di aktivitas belajar, yaitu klasifikasi aktivitas belajar. Yang pertama ada kegiatan-kegiatan visual, lalu kegiatan-kegiatan mendengarkan, kegiatan-kegiatan menggambar, kegiatan-kegiatan mental, lalu kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan-kegiatan menulis, kegiatan-kegiatan metrik, dan yang terakhir kegiatan-kegiatan emosional. Lalu upaya
pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dalam proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 4 alternatif pendayagunaan saja, yakni yang pertama pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, yang kedua pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat, yang ketiga pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan mendekatkan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pembelajaran dititik memberatkan pada keaktifan siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Lalu, yang terakhir dalam aktivitas belajar, ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Yang pertama, sering bertanya kepada guru dan siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan dari guru, senang diberi tugas belajar atau PR, berani maju ke depan tanpa disuruh oleh guru. Siswa selalu berbuat sesuatu untuk memahami materi belajar, pengetahuan dipelajari, dialami dan ditemukan oleh siswa, mencoba sendiri konsep-konsep, dan yang terakhir siswa mengomunikasikan hasil pemikirannya, atau dia mengemukakan yang ada di pemikirannya atau pendapatnya. Maaf, ada yang ketinggalan. Yang terakhir, teori pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori belajar tersebut sebagian sudah dikenal dalam pembelajaran kurikulum tahun 1984, kurikulum 1994, dan kurikulum 2004. Sebagian bahkan sudah dikenal dalam mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran. Penguasaan teori itu dimasukkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku pengajarnya di depan kelas. Berikut beberapa teori pembelajaran. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua teori humanisme, yang ketiga teori kognitisme, yang keempat teori konstruktivisme. Sekian, terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak dan bila salah kata dan bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.